himpit, pukul, himpit, pukul, himpit. Seperti itulah yang terjadi di azab kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat tiba. Dan setiap saatnya orang yang diadab di kubur itu ditampakkan apa yang menjadi tampilan neraka yang akan jadi tempat tinggalnya. Jadi sudahnya diadab, nerakanya tuh ditampakkan di hadapannya. Sampai mereka bilang, ya Allah, jangan kau dirikan kiamat, ya Allah, jangan kau dirikan kiamat. Kenapa? Karena ngerti kalau kiamat tiba, mereka akan masuk ke neraka yang siksanya lebih dahsyat daripada di kubur. Dan siksa kubur itu diperdengarkan oleh Allah oleh seluruh makhluk dikecualikan dua, manusia dan jin. Itu tok yang nggak bisa dengar siksa kubur. Makanya di siksa kubur itu, kenapa kok perintahnya kita sebagai orang beriman boleh berwasiat atau sebaiknya berwasiat untuk minta dikuburkan di pekuburan yang khusus muslim. Ini saran saya, Ibu, kalau ternyata Ibu sudah punya kafringan keluarga di pemakaman, tapi kuburan itu masih jadi satu sama non-muslim, lebih baik Ibu berwasiat untuk nanti kuburin Ibu, nggak usah bareng keluarga, nggak apa-apa, Ibu wasiat untuk dikuburkan di pekuburan khusus muslim saja. Kenapa begitu? Ada sebuah kisah yang disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah karangannya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, bagaimana ada salah seorang anak perempuan yang punya ayah yang meninggal dunia. Sampai ketika ayahnya sudah dikuburkan, malam harinya ayahnya tuh datang ke mimpi, bilang, "Nak, tolong pindahkan kuburan ayah, Nak." Tadinya anaknya mikir, ini cuma sekedar mimpi aja, bunga tidur, tidak diindahkan. Sampai hari kedua, kemudian mimpi lagi, "Nak, pindahkan kuburan ayah, Nak. Ayah sudah tidak kuat di sini." Dibiarin lagi. Sampai ketiga, akhirnya anaknya nih mikir, kok sudah 3 kali berturut-turut, berarti ini memang wasiat yang harus aku tunaikan. Akhirnya si anak ini datanglah ke kuburan ayahnya, bertanya kepada si penjaga kubur itu, siapakah yang dikuburkan di samping ayahnya? Ternyata orang yang dia bermaksiat dan pendosa besar. Maka disitulah anaknya tahu, walaupun ayahnya adalah orang yang solih, tapi ketika dikuburkan yang sampingnya itu pendosa, dan orang itu diadab di kubur, walaupun ayahnya nggak dapat, tapi ternyata asap kubur atau adab kubur itu juga masih kerasa panasnya sampai ke kuburan sampingnya. Bahkan teriakan mereka yang menyayat hati itu juga menyakiti dari orang yang dikuburkan di situ. Jadi kalau ada orang yang mimpi ketemu orang meninggal itu gimana? Memang di situ harus kita cermati dulu. Pertama, orang yang sudah meninggal dunia itu ruhnya berada dalam genggamannya Allah. Dan kita, orang yang tidur, itu juga ruhnya digenggam sama Allah. Jadi pada saat kita ruhnya sama-sama digenggam Allah, kalian ketemu. Makanya mimpi ketemu orang meninggal berarti bisa jadi memang kita ketemu beneran sama orang yang meninggal, ruhnya yang ketemu. Kalau orang ini yang sudah meninggal berwasiat kepada kita yang tidak melanggar syariat, boleh untuk kita lakukan. Tapi kalau sudah yang melanggar syariat, ya misalkan suruh apa, ngasih uang set apa-apa misalkan, nah itu bisa jadi setan yang menyamar untuk menjadi orang yang kita kenal. Nggak usah diikutin, karena memang setan itu bisa merubah wujudnya menjadi apapun dan siapapun. Yang nggak bisa diserupai ya cuma Rasulullah aja. Maka akhirnya kuburan tadi dipindahkan. Nah, dari sini kita paham ya, bahwa ternyata mayit pun mereka juga bisa merasakan adab yang di situ diberikan kepada orang lain walaupun itu bukan dirinya. Jadi kalau kemudian kita bisa berwasiat untuk dikuburkan di pekuburan khusus muslim, maka meskipun kita tidak saling mengenal satu sama lain, ada keluarga yang mungkin nengok atau ziarah kubur ke makam samping kita, maka orang itu mengucapkan salam, hakikatnya kita yang bukan siapa-siapanya itu juga dapat salam dari orang tersebut. Kita dapat doa kebaikannya. Nah, jadi lebih baik Ibu mewasiatkan untuk dikuburkan yang khusus muslim ya. Nah, begitu kemudian di adab kubur ini, sekarang dikubur itu bagaimana keadaannya? Maka dikubur alam barzah, jadi alam atasnya memang kubur, tapi alam kubur namanya adalah alam barzah. Nah, alam barzah ini alam yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Orang yang sudah di dalam barzah tidak bisa keluar, orang yang di luar barzah tidak bisa masuk.
Jadi dia tembok tebel gitu, nggak bisa ditembus. Artinya kalau hari ini ada orang yang katanya bisa manggil ruh orang yang sudah mati, terus masuk ke tubuhnya orang, ngobrol sama kita, Pak, kangen ya. Itu bukan orang yang sudah meninggal yang datang. Itu jinnya, gitu ya. Nah, jadi nggak usah dipercaya dengan hal begitu. Makanya nggak ada tuh istilah, oh kalau masih 40 hari ruhnya tuh masih ada di sini. Ini bau wanginya dia, misalkan ya. Atau misalkan masak kesukaannya dia lah, biar dia kemudian kangen pengen pulang. Ada yang bilang dulu zaman saya kecil, jangan takbiran kalau nggak pas mau lebaran. Nanti mayit yang di kuburan pada nangis, soalnya kangen pengen pulang. Nggak ada, Ibu. Ya, jadi kehidupan alam barzah itu memang kehidupan yang dia sudah nggak bisa untuk ditembus dengan apapun. Nah, di alam barzah ini nanti ada dua keadaan. Ada satu, hufratun min hufarinar, lubang di antara lubang neraka. Ada yang kedua, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Maka kalau kita ini ketika meninggal dunia, kemudian dosa kita sudah kita taubati, Allah sudah ngampuni, sudah dibersihkan dengan ujian, dengan sakit, kita dizalimi orang, kehidupan kita benar-benar berjuang sampai titik darah penghabisan. Maka husnudzon dengan ujian-ujian dan sakit itu, Allah menggugurkan dosa, maka nanti dikubur, ibu sudah nggak masuk ke bagian lubang di antara lubang neraka. Wes, ibu sudah dalam keadaan bersih, cuma tinggal masuk taman di antara taman surga. Tapi kalau ternyata kehidupan dunia kita nyaman, enak, sehat, tidak ada ujiannya, apa yang kita pengen kok sama Allah dikabulkan terus, dan nanti inilah yang akhirnya membuat kita harus diadab di kubur. Makanya tadi saya bilang di awal, ibu kalau diuji sama Allah, ujian dunia dibikin ringan aja jalannya. Kenapa? Itu bagian dari cintanya Allah ke kita, sampai Allah nggak kepengen kita menghadap Allah itu berat perjalanannya. Makanya sekarang dibersihin dulu. Nggak apa-apa ibu sekarang berdarah-darah dulu, nangis, harus sabar, ikhlas dan lain sebagainya. Nggak apa-apa bu, itu lebih ringan daripada nanti dikubur kita masih merasakan adabnya. Maka dosa yang belum ditaubati dan belum Allah ampuni tadi, belum Allah gugurkan, akhirnya kita bikin diadab di kubur. Nah, diadab di kubur ini apakah selamanya? Enggak. Jadi tergantung dari dosa kita. Misalkan nih, dosa menyepelekan sholat, ya udah dia diadab dulu di menyepelekan sholat. Setelah itu diberikan kenikmatan, berhenti dulu. Nanti masih ada dosa lagi, dosa suka ngomongin orang, diadab lagi ngomongin orangnya. Habis itu udah selesai, baru kemudian dikasih nikmatan. Terus begitu. Nah, kalau ternyata dia di waktu kiamat dosanya masih terlalu banyak yang belum dihapuskan dengan adab kubur, maka nanti neraka yang akan menggenapkan kekurangan dari siksanya. Digenep keneneng neraka, gitu ya. Makanya orang tuh kalau sudah masuk neraka tuh kata para ulama, bobrok tenan. Kenapa bobrok? Harusnya adab kubur kuwi wis rampung nyiksa dhewe. Tapi kok masih harus di neraka? Berarti kan banyak banget dosanya. Tapi kalau ibu dosanya sedikit, maka nanti mungkin adab kuburnya tidak lama, barulah dari adab kubur yang sudah selesai sebelum kiamat tiba, ibu masuk ke bagian yang kedua, taman di antara taman surga. Nah, taman di antara taman surga ini tetap dia di barzah. Jadi hari ini belum ada orang yang masuk surga neraka, belum ada bu. Jadi kalau kita bilang ada orang yang sudah meninggal, insya Allah sudah tenang, sudah dapat surga, belum ada yang di surga. Ya, jadi di alam barzah yang bagian taman di antara taman surga itu seperti apa? Jadi dia tetap dapat kenikmatan, walaupun kenikmatan itu tidak seperti kenikmatan surga. Tapi kemudian Allah perlihatkan surga yang akan jadi tempat tinggalnya. Makanya orang-orang yang masuk ke taman di antara taman surga ini, mereka bilang sama Allah, ya Allah, mata aqimis sa'ah, kapan kau dirikan kiamat ya Allah? Kapan kau dirikan kiamat? Karena saking walaupun nikmat di alam barzah, tapi mereka kepengen masuk surga yang selama ini sudah ditampilkan. Dan di alam barzah yang bagian taman surga ini, ternyata bu, kita bisa saling bercengkrama satu sama lain,
kita bisa saling mengunjungi, kita bisa saling menyambut kedatangan ruh orang yang baru saja masuk ke alam barzah yang sama dengan kita. Dan sekali lagi di sini, keluarga masih menjadi orang yang diingat dan ditunggu kehadirannya oleh orang yang sudah meninggal di antara kita. Jadi ternyata Bu, di alam barzah ini, kan memang tadi alam barzah itu alam yang nggak bisa ditembus oleh apapun. Dan disitulah orang yang masuk alam barzah sudah terputus kabar dari dunia. Jadi dia nggak ngerti istrinya gimana, anak-anaknya seperti apa, itu nggak ngerti. Tapi dia tahu tentang keadaan keluarganya dari siapa? Dari orang yang baru saja meninggal, yang dia masuknya ke alam barzah yang bagian taman surga, yang ketika mereka di dunia saling mengenal satu sama lain. Jadi contoh misalkan, suami kita orang solih terus meninggal dunia. Setelah itu tetangga kita juga orang solih nih, meninggal. Maka nanti Bu, kalau ini berdua sama-sama orang solih, di alam barzah tuh ketemu. Bahkan suami kita itu bisa tanya ke tetangga kita tentang bagaimana kabar kita dan anak-anak. Makanya kalau dalam hadis itu disebutkan, jadi orang tuh kalau sudah masuk ke alam barzah yang bagian taman surga, dia tuh kayak orang yang ditanggep gitu, kayak dia baru aja dari mana terus, dia kabarnya iki kabarku ini, karena orang tuh kepengen tahu tentang kabar keluarganya. Maka nanti ada salah satu ruh yang kemudian mengatakan, sudah, jangan kalian cecar dulu dia dengan pertanyaan yang banyak, biarkan dia beristirahat sejenak, karena dia baru saja melakukan perjalanan yang sangat panjang. Karena untuk masuk alam barzah taman di antara taman surga, itu prosesnya nggak sedikit Bu, nggak pendek. Mulai tadi bagaimana sakaratul maut, sampai dibawa naik ke langit ke-7, sampai ditanya dulu di alam kubur, sampai mungkin masuk dulu di bagian lubang neraka, baru sampai ke situ gitu ya. Dan nanti ada yang disebutkan di dalam hadis gitu ya. Jadi misal nih ada orang bestinan 3 gitu ya, dia punya 3 teman akrab. Terus si A meninggal, disusul si B, disusul si C. Nah, ketiganya tuh tampak sebagai orang yang solihah. Tapi ketika si A sudah duluan meninggal masuk ke alam barzah yang taman surga tadi, kemudian disusul si B gitu ya, kemudian si C itu ditanyain, loh mana ya teman kita si C itu kok nggak kelihatan di sini. Nah si B itu bilang, hah si C, loh si C itu meninggalnya sebelum aku loh, apa nggak ketemu sama kamu di sini? Loh enggak loh, si C itu nggak ada loh di sini. Dari situ mereka baru sadar Bu, kalau temennya yang satu nyemplungnya di bagian lubang di antara lubang neraka. Padahal mereka bertiga nih bestinan, nggak ada satu. Mereka pun akhirnya bertanya dan ternyata yang ditanyakan sudah meninggal lebih dulu, kok nggak ketemu? Ya udah berarti nyemplungnya di bagian yang lain. Makanya saya bilang kalau ibu kemudian pengen ketemu sama anak dan suami lagi, ibu nggak perlu wasiat nanti kuburannya jadi satu ya, tolong bapak ibu disatukan liang lahatnya biar nanti ketemu lagi. Maaf Bu, ibu mau dijadikan satu liang lahat, tapi kalau iman dan amal solehnya nggak sama, nggak bakal ketemu di alam barzah. Tapi kalau sudah sama-sama beriman dan amal soleh, ibu mau dikuburkan di Wonogiri misalkan, bapaknya mungkin pada saat umroh meninggal dikuburkan di Mekah, itu bakalan ketemu. Bahkan ibu bisa disambut kedatangannya sama bapak istriku, bisa Bu. Nah jadi setiap hari Senin dan Kamis itu amal kita kan dinaikkan ke hadapan Allah, ditampakkan. Makanya Rasulullah bersabda, setiap hari Senin dan Kamis amal kita diperlihatkan di hadapan Allah. Maka aku ingin ketika amalku ditampakkan ini, aku dalam keadaan berpuasa. Maka ada sunnah puasa Senin Kamis. Tapi setiap hari Jumat amal kita itu ditampakkan di hadapan orang yang sudah meninggal di antara keluarga kita. Jadi misalkan kita punya orang tua yang sudah nggak ada, Allah tuh ngasih tahu, nih loh setiap hari Jumat, nih loh anakmu tuh begini gitu ya. Dan mereka bersedih dan bergembira dengan kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh keluarganya. Jadi di alam barzah keluarga masih akan tetap terus diingat. Jadi di alam barzah yang taman di antara taman surga itu, kita bisa saling mengunjungi satu sama lain Bu. Makanya Rasulullah bersabda, perbaguslah kain kafan yang kalian kenakan saat kalian dikuburkan. Kita itu sunnahnya mempersiapkan kain kafan untuk diri kita sendiri,
Walaupun tidak menjadi dosa kalau kita kain kafannya dikasih orang atau mungkin dari siapin anak, nggak masalah. Tapi kalau bisa kita mempersiapkan untuk diri kita sendiri supaya bisa dengan kain kafan terbaik. Kenapa? Karena nanti di alam barzah itu kita saling mengunjungi satu sama lain menggunakan kain kafan yang kita kenakan saat dikuburkan. Tapi nggak usah dibayangin ya, gimana tuh? Apa ya aku loncat itu nggak usah dibayangin ya. Itu tidak ada dalam hadis soalnya. Nah, jadi di alam barzah itu sampai kapan? Sampai hari kiamat tiba. Barulah nanti hari kiamat tiba, disinilah, ini perjalanannya masih panjang nanti. Kalau sampai ke surga itu urut-urutannya seperti apa, ini baru alam barzah. Makanya Utsman bin Affan itu ketika melewati melewati kuburan, beliau selalu nangis. Sampai ditanya sama sahabat, wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Engkau adalah orang yang sudah digaransi masuk surga sama Allah. Maka beliau mengatakan, innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah halte pertama dari halte-halte akhirat kita. Faman naja min manzilatil ula. Barang siapa yang dia berhasil selamat dari halte pertama, fama ba'daha aisar. Maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih ringan. Tapi faman lam yanju, kalau dia tidak berhasil selamat di halte pertama ini, fama ba'daha asyad, maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih sulit dan akan jauh lebih dahsyat. Jadi kuburan itu nanti awal mula yang akan membuat perjalanan kita setelahnya apakah lebih ringan atau lebih berat. Itu jawabannya ada bagaimana kita di alam